Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan menjelaskan secara bersama-sama mengenai soal-soal ujian kelas 10 semester genap, ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oke. Di sini mata bor sebuah bor listrik itu memiliki percepatan sudut tetap senilai 0,5 rad per second kuadrat. Ya. Berarti di sini kalau dia percepatan sudut tetap, ya, percepatan sudut tetap, berarti yang diketahui itu adalah alfanya, ya. Alfanya adalah 0,5 rad per second kuadrat, ya. Jika kecepatan awal itu adalah V0-nya sama dengan seharusnya di sini kalau misalkan satuan dalam bentuk rad per second kuadrat berarti percepatan sudut, ya. Berarti di sini masih ada soal yang salah. Berarti di sini jika percepatan sudutnya berarti percepatan sudut, ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini seharusnya kalau kecepatan awal berarti ini tidak kuadrat, ya. Maksudnya ini kecepatan sudut awal, ya. Jadi di sini, ya. Berarti di sini yang diketahui itu adalah kecepatan sudut awalnya, ya. Omega 0 itu 5 rad per second. Oke, jadi di sini bukan kecepatan awal, ya, tapi kecepatan sudut awalnya, ya. Jadi masih ada yang kurang di sini. Jadi di sini kecepatan sudutnya. Setelah 4 detik, berarti di sini adalah T. T-nya ini adalah 4 detik, 4 second. Berapakah kecepatan sudutnya? Berarti yang ditanya adalah omega T-nya. Omega T-nya berapa? Oke, ini di dalam gerak melingkar beraturan di GMB itu ada persamaannya omega T, ya, sama dengan omega 0 plus minus, ya, plus minus alfa dikalikan T, ya. Tetapi di sini ada konsep, ya, bagaimana kita menentukan apakah persamaan yang di sini dia plus atau minus. Kalau plus itu dia dipercepat, kalau minus ini dia diperlambat. Dari soal ini bisa kita analisa bahwa dia nih pasti akan dipercepat, ya. Pasti akan dipercepat, tapi akan kita buktikan dengan masing-masingnya, plus dan minusnya. Yang ditanya adalah omega T, berarti omega T sama dengan kecepatan sudutnya, ya. Ini jadi ada yang kurang soalnya ini kecepatan sudut awal. Ya, ini kecepatan sudut awal. Kecepatan sudut awalnya adalah 5 rad per second. Tidak pakai tanda kuadrat, ya. Itu 5, ya, 5. Kemudian ditambah percepatan sudutnya 0,5 dikalikan T-nya, waktunya itu selama 4 detik, ya, dikalikan 4. Berarti sama dengan 5, ya, ditambah 0,5 kali 4 itu adalah 2. Berarti sama dengan 7 rad per second, ya. Berarti kecepatan sudutnya itu adalah rad per second, ya. Jadi di sini nih kuadratnya salah, jadi benar itu adalah 7 rad per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jadi di sini yang benar ini adalah rad per second, ya. Kuadratnya ini salah. Kalau kuadratnya ada, itu berarti dia bukan kecepatan sudut, melainkan percepatan sudutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari keadaan diam, berarti ini mula-mulanya benda dalam keadaan diam, melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut, berarti alfanya adalah 15 rad per second kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut dan berjarak 10 cm dari sumbu putarnya. Kalau ada jarak
dari sumbu putar berarti itu adalah jari-jari. Ya, jari-jarinya adalah 10 cm. Tepat setelah benda berotasi selama 0,4 detik, berarti waktunya, time-nya itu T sama dengan 0,4 second. Titik A mengalami percepatan total, berarti yang ditanya adalah percepatan totalnya, AT-nya. Oke. Untuk mencari percepatan total ini, dia ada rumusnya. Rumusnya adalah akar percepatan tangensial dikuadratkan ditambah percepatan sentripetal dikuadratkan. Ya. Pertama, ingin mencari besar sentripetal. Ya. Kalau sentripetal ini berarti persamaannya itu adalah omega kuadrat dikalikan jari-jari. Ya, dikalikan jari-jarinya. Berarti di sini kita perlu mencari nilai kecepatan sudut akhirnya berapa ya. Dari persamaan mana? Dari persamaan GMB, gerak melingkar beraturan. Ya. Jadi omega T sama dengan W0 ditambah alfa dikalikan T. Kenapa ditambah? Karena dia dari keadaan diam kemudian bergerak, berarti dia dipercepat. Makanya tandanya di sini adalah plus. Oke, kecepatan sudut awalnya 0. Kenapa dia 0? Karena dia dalam keadaan diam. Kalau diam berarti kecepatannya itu dia sama dengan 0 kecepatan sudutnya. Ya, ditambah percepatan sudut. Percepatan sudutnya adalah 15. Ya, 15 dikalikan waktunya adalah 0,4 dikalikan 0,4. Berarti sama dengan ini 0, nggak perlu kita tulis lagi, tinggal 15 dikalikan 0,4 sama dengan 6. Ya, berarti di sini satunya rad per second, 6 rad per second. Oke. Berarti setelah kita dapatkan kecepatan sudutnya, kita masukkan ke sini. Ya. Berarti AS ya sentripetalnya itu sama dengan 6 kuadrat ya dikalikan jari-jarinya 10 cm. 10 cm ini kalau kita rubah ke dalam bentuk meter berarti 10 dibagi 100 ya. 0,1 meter berarti dikalikan 0,1. Berarti 6 kuadrat 36, 36 dikalikan 0,1 berarti 3,6. Untuk percepatan sentripetalnya. Kemudian kita cari percepatan tangensialnya. Untuk menentukan percepatan tangensial, ya, percepatan tangensial rumusnya adalah percepatan sudut dikalikan jari-jari, ya. Berapa percepatan sudutnya? 15. 15 dikali R-nya adalah 0,1. 0,1. Berarti 15 dikalikan 0,1 adalah 15. Berarti di sini adik-adik semuanya itu harus menghafal ya. Kalau misalkan tidak paham secara konsepnya, kita hafal aja rumusnya di sini. Untuk menentukan percepatan sentripetal. Kemudian yang ini untuk menentukan percepatan tangensialnya. Sebenarnya di sini bisa untuk menentukan percepatan sentripetal dia beragam ya. Karena di sini nih kecepatan sudutnya dia bisa berubah karena untuk mencari kecepatan linear itu adalah kecepatan sudut dikalikan jari-jari ya. Jadi variasinya bentuk variabelnya bisa berubah nanti itu ya dari persamaan ini gitu ya. Tetapi kita fokusnya ke sini saja ya. Tergantung dari soal yang diketahuinya gitu. Oke, setelah kita dapat percepatan yang tadi dia 3,6 dengan 1,5 ini ya. 15 dikalikan 0,1, kita masukkan ke persamaannya. Jadi totalnya itu adalah akar tangensialnya adalah 1,5 ya. Jadi 1,5 dikuadratkan ditambah percepatan sentripetalnya 3,6. 3,6
dikuadratkan. Berarti sama dengan akar, ya. 1,5 dikalikan 1,5 itu adalah 2,25 ditambah 3,6 dikali 3,6. Ini 12,96 ya, 12,96. Jadi dijumlahkan 12,96 ditambah 2,25. Ya. Berarti kita dapat percepatan totalnya ini sama dengan akar 15,21 ya. Kemudian kita cari akar dari 15,21 itu berapa ya? Akar dari 15,21. Akar dari 15,21 itu adalah 3,9 ya. Berarti di sini kita dapat 3,9 meter per second kuadrat. Berarti jawabannya adalah D ya. Berarti jawabannya ini. Oke, mungkin semua sudah paham ya bagaimana cara menentukan dari percepatan total. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Oh, ini masih soal yang sama ya, masih soal yang sama. Yang ditanya itu adalah besar percepatan total. Sebuah partikel pada benda tegar yang sedang bergerak dalam suatu lintasan melingkar dengan jari-jari 1 meter saat kecepatan sudutnya 2 rad per second dan percepatan sudutnya 3 rad per second. Ya. Berarti di sini jari-jarinya itu adalah 1 meter. Kemudian kecepatan sudutnya itu adalah omega 2 rad per second dan percepatan sudut itu adalah alfa, ini 3 rad per second. Ya. Yang ditanya adalah percepatan totalnya. Oke. Di sini untuk mencari percepatan total tadi sudah dijelaskan secara general. Kita sudah mengetahui pola untuk mencari rumusnya kan. Kalau percepatan total itu totalnya itu adalah percepatan tangensial ya, percepatan tangensial dikuadratkan ditambah percepatan sentripetal dikuadratkan kan gitu ya. Kalau tadi untuk tangensial itu dia percepatan sudut langsung dikalikan dengan jari-jarinya. Percepatan sudutnya sudah ada 3, jari-jarinya adalah 1. Berarti sama dengan 3. Ya. Kemudian mencari percepatan sentripetalnya. Sentripetal ini kan omega kuadrat dikalikan jari-jari. Omeganya berapa? 2 ya. 2 di sini 2 dikuadratkan 4 dikalikan R-nya ini adalah 1. Berarti sama dengan 4. Oke, baru kita masukkan ke persamaan yang di sini ya. Berarti artinya percepatan totalnya tangensialnya berapa? 3. 3 jangan lupa dikuadratkan, 3 kuadrat adalah 9 ditambah sentripetalnya adalah 4. Jangan lupa dikuadratkan 16 ya. Berarti sama dengan 9 ditambah 16 itu adalah 25. Akar dari 25 berapa? 5. Berarti percepatan total yang dialami itu adalah 5 meter per second kuadrat ya. Makanya di sini jawabannya adalah C. Paham ya adik-adik semuanya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah bola ya, sebuah bola dengan massa, berarti ini massanya ini adalah M ya. Massanya 0,2 kg diikat pada tali yang panjangnya 2 meter. Panjangnya 2 meter. Ini panjang ini nanti dia menjadi jari-jarinya ya ketika dia sudah berputar ya. Karena di sini dia diputar. Jika tali dapat menahan dengan tegangan maksimum, tegangan ini sama seperti F ya. F ini. Kelajuan maksimum bola adalah, berarti yang ditanya adalah kelajuannya. Kelajuan itu
simbol dari parameternya adalah V, ya, V kecil. Jadi M ada, kemudian jari-jari ada, V-nya yang ditanya, kemudian di sini ada gaya, yang ditanya adalah kelajuannya. Berarti kalau misalkan kita anggap ini kan ada tali, kemudian dia berputar, ya kan gitu ya. Dia diputar dengan jari-jarinya itu adalah 2 meter, kan gitu. Oke, ke sana dia arah kecepatannya, kemudian ke sana, karena arah kecepatan itu tegak lurus dengan jari-jarinya, ya, tegak lurus kan gitu. Persamaan yang kita pakai apa? Persamaan yang kita pakai adalah di sini menggunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Di sini F-nya sudah ada. F-nya itu adalah nilai tegangan maksimumnya. Masanya sudah ada. Dan di sini A-nya, ya, A di sini ini harus menggunakan percepatan sentripetal. A di sini ini harus menggunakan percepatan sentripetal. Kenapa menggunakan percepatan sentripetal? Karena massa tadi itu dia dipengaruhi oleh pusat jari-jarinya, ya, dipengaruhi oleh pusat jari-jarinya. Ketika dia bergerak, berarti percepatan sentripetalnya itu dia menjadi V kuadrat dibagi jari-jari, ya. Karena di sini yang ditanya adalah kelajuan, parameternya sudah ada, ya. Jadi tinggal kita masukkan, berarti di sini F sama dengan M dikali AS-nya adalah V kuadrat dibagi jari-jari. Masanya berapa? Masanya adalah 0,2. Berarti 0,2 dikalikan F-nya tadi sudah ada, F-nya adalah 40. 40, ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah kecepatannya. Kita tetap tulis V dibagi dengan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 2 meter. Ya, jari-jarinya 2 meter. Oke. Ini kemudian kita kali silang, ya. 2 ini, ya, 2 ini kita pindahkan ke sini, dia berubah menjadi tanda kali. Jadi 40 dikalikan 2, ya. Ini dia dikali posisinya. Jadi 80 sama dengan 0,2 V kuadrat, ya. 0,2 ini kalau kita pindahkan ke sisi sebelah ini, jadi berubah menjadi tanda bagi, ya. Jadi di sini 80 dibagi 0,2 sama dengan V kuadrat, ya. Jadi 80 dibagi 0,2 itu sama dengan 400, ya. Ini berarti V kuadrat sama dengan 400. Berarti kalau di sini tanda kuadrat kita hilangkan, berarti di sini berubah menjadi tanda akar, ya. 400. Akar 400 berapa? Akar dari 400 itu adalah 20 kecepatannya. Berarti 20 meter per second, ya. Ini dia jawabannya mana? Oke. Oke, di pilihan gandanya sini tidak ada, ya, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar di sini. Mungkin ini salah pengetikan mungkin ini, ya. Jadi jawaban benar itu adalah 20 meter per second. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini ada kecepatan, jika kecepatan sudut suatu benda itu 5/4 W, yang dimana benda bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan benda adalah R, ya. Dan percepatan sentripetalnya 5A. Maka percepatan sentripetal berubah menjadi berapa kali semula jika kecepatan sudut berubah menjadi 4/5W, jika 16 kuadrat sama dengan K, dan 125 itu sama dengan M. Oke,
Kalau di sini kita analisa ya, kita analisa dulu. Di sini ada kecepatan sudutnya, ada 5/4W. Kemudian di sini ada jari-jarinya, lintasannya R. Kemudian di sini ada percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal. Di mana? Berarti di sini berkaitannya adalah tentang perbandingan nanti. Kita tulis dulu bahwa percepatan sentripetal itu rumusnya apa? Di sini ada kecepatan sudut, berarti di sini rumusnya adalah W kuadrat dikalikan jari-jari ya. Berarti kita dapat rumus dasar dari percepatan sentripetal yang untuk soal yang ini dia persamaannya. Oke. Kemudian di sini dia dilakukan perbandingan. Maksud dari perbandingan ini adalah di awal kecepatan sudutnya adalah 5/4W. Ya. Percepatan sudutnya 5/4W dengan jari-jari R. Dan percepatan sentripetalnya 5A. Jika percepatan sentripetalnya dirubah, berapa menjadi kali semula ya, maka percepatan sentripetal berubah menjadi berapa kali semula jika kecepatan sudutnya berubah menjadi 4/5W. Berarti di sini jari-jari lintasannya dia tidak berubah, nilainya sama. Ya gitu. Jadi mudahnya ialah ini kita anggap sebagai poin yang pertama, kemudian yang di sini dia sebagai poin yang kedua. Ya. Biar lebih mudah. Di sini nilai jari-jarinya sama, ya. Nilai jari-jarinya sama. Jadi kita buat di sini R sama dengan berarti A S percepatan sentripetal dibagi dengan W kuadrat. Ya, omega kuadrat ya. Karena jari-jarinya dia tidak berubah, berarti R1 sama dengan R2. R1 sama dengan R2. Tadi kan sudah kita anggap bahwa yang ini keadaan pertama dan ini keadaan yang kedua. Jadi pada saat keadaan pertama dengan keadaan 2, jari-jarinya dia tidak berubah. Makanya di sini R1 sama dengan R2. Tinggal kita tuliskan persamaan yang di sini, kita masukkan ke sini. Ya. Yang AS ini kita rubah menjadi tanda 1, percepatan sentripetal 1 dibagi kecepatan sudut 1 dikuadratkan sama dengan R2-nya tinggal kita rubah A2 percepatan sentripetal yang kedua dibagi dengan kecepatan sudut yang kedua dikuadratkan. Karena percepatan sentripetal yang pertama sudah diketahui dia nilainya adalah 5A. Oke, kita masukkan di sini menjadi 5A. 5A dibagi kecepatan sudut di awalnya berapa? Pada bagian yang pertama 5/4W, berarti 5/4 omega dikuadratkan. Jangan lupa di sini ada tanda kuadrat, kita kuadratkan. Sama dengan yang ditanya adalah percepatan sentripetalnya. Percepatan sentripetal pada saat keadaan yang kedua. Oke. Di sini kita tulis A2 dibagi kecepatan sudut setelah keadaan pertama, berarti keadaan keduanya adalah 4/5W. Kita tulis di sini 4/5W, jangan lupa dikuadratkan, ya, jangan lupa dikuadratkan. Oke, berarti di sini menjadi, kita rubah dulu ya warnanya. 5A-nya tetap, ya, berarti di sini tetap 5A, kita tulis 5A dibagi ini 5 kuadrat 2/5 ya, 25. 25 per 4 kuadrat ya, dikuadratkan itu berarti 16. Omeganya dikuadratkan juga, berarti omega kuadrat. Sama dengan A2-nya juga tetap tidak berubah, A2 dibagi ini 4 kuadrat itu adalah 16. 5 kuadrat itu adalah 25, berarti 16/25. Omeganya atau W-nya ini kita kuadratkan juga, W kuadrat. Nah, seperti ini dia. Ya. Oke. Kemudian di sini penyelesaiannya ya. Di sini saya jelaskan secara pelan-pelan bagaimana menyelesaikan bentuknya kalau dia seperti ini ya, gitu ya. Biar mudahnya adalah bagaimana? Kita kali silang saja. Ya, berarti nanti yang 16/25 itu dikalikan 5.
A, yang 25 per 16 omega kuadrat itu dikalikan A2. Jadi kita sini dapat persamaannya adalah 5A dikalikan 16 dibagi 25 ya, dikali omega kuadrat sama dengan, yang ini kita kali silang lagi ya, berarti A2 dikali 25 per 16 omega kuadrat ya, omega kuadrat. Jadi di sini omega kuadratnya sudah tidak penting lagi nih ya, karena sama, bisa kita coret omega kuadratnya. Kan seperti itu ya. Jadi di sini yang ditanya adalah A2-nya. Ya. Untuk mencari A2-nya bagaimana? Ya. Yang ini sebentar ya. Yang 16 ini kita pindahkan ke sisi sebelah sini, itu dia menjadi tanda kali. Yang 25 kita pindahkan ke bawah, itu dia menjadi tanda bagi. Ya gitu ya. Tapi sebelum itu, ini bisa kita selesaikan ini. Ini kan 5 dibagi 25, itu kan 5 di sini ya. Berarti di sini kan A dikalikan 16 per 5 ya. Dikali 16-nya kita taruh ke atas yang ini. Ini 25 per 16 ini kita pindahkan. Karena yang dicari adalah A2-nya. 16-nya kita pindahkan sini menjadi posisinya di atas. Yang 25 kita pindahkan ke bawah ya. Posisinya di atas, ketika dipindahkan ke sisi sebelah sini, itu dia menjadi tanda bagi. Berarti 25. Tersisalah A2 yang ingin kita cari. Kan gitu. Oke. Di soalnya sudah ada bahwa 16 kuadrat itu adalah K, 125 itu adalah M. Ya. Di sini kan 16 dikalikan 16 kan 16 kuadrat. Ya. Berarti kan A dikalikan K. 25 dikalikan 5 itu adalah 125. Di mana 125 itu adalah sama dengan M. Berarti AK per M sama dengan A2. Oke, jadi di sini kita dapat jawabannya ini. Jawabannya adalah AK per M. Berarti jawabannya yang tepat di sini adalah E ya, AK per M. Oke, rasa saya mungkin adik-adik semua sudah paham dan sudah mengerti karena kalian sudah cukup pintar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini masih materi mengenai gerak melingkar ya. Oke, di sini jika RA ya, berarti jari-jari pada lingkaran yang A ini itu adalah 6 cm dan RB-nya adalah 1 cm, RC-nya 3, maka perbandingan kecepatan sudut antara VB dengan omega C adalah, oke. Berarti yang ditanya adalah pada lingkaran yang B dengan lingkaran yang C ya. Berapa perbandingannya? Jadi, kita lihat di sini bahwa si VB ini, lingkaran VB itu, dia bersinggungan yang terhubung dengan tali dengan lingkaran C. Ya. Kalau posisinya seperti ini, berarti B dengan C itu kecepatannya sama, ya konsepnya. Dia terhubung dengan tali, kecepatannya sama. Kalau dia VC-nya besar, maka VB-nya juga besar. Berarti VB sama dengan VC ya. Kan gini ya. Oke. VB sama dengan VC. Kecepatan sudutnya sama. Tetapi antara lingkaran B dengan lingkaran A, dia sepusat. Kalau sepusat kecepatannya berbeda. Kecepatan linearnya. Tetapi kecepatan sudutnya itu sama ya. WA itu dia sama besar dengan omega B. Omega A sama besar dengan omega B. Kecepatan sudutnya dia sama. Ya. Konsep dari rumusnya, rumus dasarnya itu adalah V sama dengan omega dikali
jari-jari, gitu ya. Di sini untuk mencari kecepatan berarti kan perlu omega, ya. Omega dikalikan R. Jari-jari untuk si RB-nya sudah ada 1 cm. Tetapi kita memerlukan yang namanya kecepatan sudutnya dulu, gitu ya. Berarti untuk mencari kecepatan sudutnya kita manfaatkan dari omega A. Ya. Omega A ini itu berarti kan ini kalau kita pecah ya. Ini berarti untuk mencari omega, itu mencari omega R-nya kita pindahkan ke sisi ke sebelah sini menjadi tanda bagi. Berarti omega sama dengan V dibagi jari-jari. Ya. Kecepatan dibagi jari-jarinya. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. Ingat, tapi yang ini adalah kecepatan si A. Berarti di sini VA, ya, VA dibagi dengan jari-jari RA-nya. Jari-jari RA-nya berapa? 6 ya. Berarti 6 dibagi 6 sama dengan omega B, kecepatan sudut B. Oke, di sini ada yang kurang ya. Di sini seharusnya VA-nya itu sudah diketahui ya. Tapi di sini dia di soal tidak diketahui. Tapi di sini kita kerjakan saja ya. Ini misalkan VA-nya kita ketahui. Kecepatan sudut A-nya, kecepatan linear A-nya ini adalah 6 meter per second. Ini kita misalkan saja ya. Ini soalnya dia kurang. Berarti untuk mencari omega B ya, kecepatan sudutnya berarti kan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berarti omega B kita dapat nilainya adalah 1. Kemudian kita masuk ke sini ya. Yang ditanya adalah perbandingan omega C. Sedangkan B dengan C itu kecepatannya sama ya. Jadi di sini VB-nya ini rumusnya ini ya. V sama dengan omega dikalikan R, berarti karena ini dia B berubah ya, ini menjadi omega B dikalikan RB sama dengan yang ini juga ya, omega C dikalikan RC. Omega B-nya tadi kita dapat nilainya 1 dikali RB-nya itu dapatnya 1 juga ya. Di soal itu dijelaskan 1 sama dengan omega C-nya belum kita tahu berapa, dikalikan RC-nya adalah 3. 1 kali 1 1 dibagi 3 sama dengan omega C-nya. Yang ditanya adalah perbandingan antara kecepatan B dibanding dengan kecepatan sudut C-nya. Ya. Kecepatan linear pada benda B itu adalah nilainya 1. Tadi ya, 1 dibanding dengan 1/3. Ya. Ini tinggal kita buat berarti 3/1. Ya. Di sini soalnya kurang. Jadi kalau misalnya kita anggap bahwa si VA ini itu adalah 6 meter per second, penyelesaiannya dia seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada roda B berputar dengan kecepatan sudut. Ya, berarti roda B ini berarti diketahui di soal ini. Omega B-nya ya, omega B-nya itu A² per 2. Ya, ini per 2. Maka kecepatan sudut roda C, berarti yang ditanya adalah kecepatan sudut roda C jika RA-nya bernilai 3AB ya. RB 2AB ini tidak perlu kita tulis ulang lagi ya. Biar agak cepat kita mengerjakannya. RA-nya 3AB, RB-nya 2AB dan RC-nya sama dengan AB ya. Yang ditanya adalah omega C-nya, kecepatan sudut C-nya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa si
A dengan B itu dia bersinggung dengan terhubung oleh tali ya. Kalau dia terhubung dengan tali berarti kecepatan linearnya sama. Berarti ini VA sama dengan VB. Kemudian A dan C ini dia bersinggungan tapi tidak terhubung dengan tali. Berarti A dengan C itu kecepatan sudutnya dia sama. Berarti VA sama dengan omega A sama dengan omega C ya. Kecepatan sudutnya yang sama. Kalau dia terhubung dengan tali berarti kecepatan linear yang sama. Kalau dia tidak terhubung dengan tali berarti kecepatan sudutnya yang sama ya. Oke. Berarti di sini kita fokus dulu di antara VA dengan si VB ya. Kita mencari kecepatan sudut pada roda A itu berapa. Segitu juga dia kecepatan sudutnya pada roda C. Jadi kita harus cari berapa WA, segitu juga dia sama dengan WC-nya. Berarti hubungannya di sini antara roda A dengan roda B. Rumus dasarnya adalah V sama dengan omega dikalikan R ya. R. Seperti biasa kita substitusi V-nya. Oke, berarti di sini menjadi omega karena di sini untuk A kita tulis A dikalikan RA ya. Sama dengan yang di sini omega B dikalikan RB karena kita fokus ke roda B. Ya. Omega A-nya kita nggak tahu. Kita ingin mencari berapa nilai omeganya karena nilai omega A itu sama besar dengan nilai omega pada roda C ya. Dikalikan RA-nya berapa? RA-nya di sini adalah 3AB. 3AB sama dengan omega B. Omega B-nya berapa? Di soal omega B-nya adalah A kuadrat per 2. Oke, kita tulis di sini A kuadrat dibagi 2 dikalikan jari-jari B-nya berapa? 2AB. 2AB. Oke. Berarti di sini omega A, ya omega A itu sama dengan A kuadrat ya dikalikan 2AB. Kita buat perpanjang. Berarti di sini 2-nya yang ini dikalikan 3AB-nya. 3AB-nya kita pindahkan menjadi bentuk pembagian ya. Adakah di sini yang bisa dicoret? Ada ya. A-nya kita coret dengan yang di sini ya. Kemudian B-nya kita coret. Berarti omega A-nya berapa? Berarti kita dapat omega A itu dia sama dengan A kuadrat ya. Per ini 2. Ini seharusnya kalau kita coret 2-nya berarti kan tersisa 3 ya. A kuadrat dibagi 3. Ya, seharusnya ini A kuadrat per 3. Coba kita lihat apakah ada perhitungan kita yang salah. Di sini omeganya tuh dia sama dengan 3AB. Oke, benar. Omega B-nya itu di soal A kuadrat per 2. A kuadrat per 2. RB-nya adalah 2AB. Oke. Berarti omega sama dengan A kuadrat per 2. Dikalikan 2AB. Oh iya, di sini 2-nya yang ini ya. 2-nya ini udah kita gunakan sini A kuadrat dikalikan 2AB per 2 dikalikan 3AB. Kan gitu ya. A-nya kita coret, B-nya kita coret, 2-nya kita coret. Seperti itu. Tersisa A kuadrat per 3. Oke, berarti jawaban yang benar adalah A kuadrat per 3 ya. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita lanjut. Berarti di sini, oke, kita salah tangkap di sini ya. Berarti yang ini, tadi kan kalau Bapak jelaskan tadi bahwa antara roda A dengan roda C itu kecepatan sudut yang sama. Oh, salah ya. Kalau dia ini bersinggungan seperti ini, berarti itu kecepatan linearnya yang sama ya. Ini kecepatan linearnya yang sama. Berarti VA sama dengan VC. Kalau dia sepusat,
Ya, kemudian ini ada lingkaran yang A, kemudian di sini ada lingkaran B, ini lingkaran B, ini lingkaran A. Ini berarti kecepatan sudutnya dia sama, berarti V. Omega A itu sama dengan omega B. Ya. Tapi kalau misalkan dia bersinggungan seperti ini, itu dia kecepatan yang sama. VA sama dengan VC. Ya. Berarti sini kita fokus, VA-nya tadi adalah omega A dikalikan jari-jari pada roda A sama dengan omega C dikalikan jari-jari pada roda C. Omega nya kita dapat tadi adalah A kuadrat per 3 ya, A kuadrat per 3 terus dikalikan RA. RA nya ini jari-jarinya adalah 3AB sama dengan omega C nya ini yang ditanya ya, dikalikan RC nya. RC nya ini adalah AB. Kan seperti itu ya. Ini AB-nya bisa kita coret. Ya, kita coret AB-nya, 3-nya bisa kita coret. Berarti dapat omega C-nya itu adalah A kuadrat. Ya, berarti sini jawabannya adalah D. Tadi kita salah persepsi di awal bahwa kita menyatakan bahwa si A dengan C itu dia kecepatan sudutnya sama. Ternyata kecepatan linearnya. Berarti berapa besar kecepatan sudut pada roda A itu tidak sama besar dengan kecepatan sudut di roda C. Ya, karena dia tidak sama. Yang sama itu adalah kecepatan linearnya VA sama dengan